firman. Bila firman ini menjadi kekuatan, firman ini menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami, dan juga disertai dengan perjamuan kudus-Mu sebagai materai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila Engkau rapi hamba-Mu, Engkau juga rapi seluruh jemaat-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sudah lama tidak berjumpa ya. Kapan ya berjumpa ya? Kalau dalam Mazmur itu sangat merindukan berjumpa, sangat merindukan untuk bisa ketemu kembali. Di dalam Mazmur dikatakan lebih baik satu hari di pelataran, lebih baik di rumah Tuhan daripada 1000 hari di mana? Tempat lainnya macam-macam ya loh. Jadi perbandingan 1:1000. Dan pemazmur mengatakan lebih baik di sini karena kita menerima berkat yang luar biasa. Amin. Dan berkatnya ini berkat ini yang dinanti-nantikan. Kerinduan untuk menanti-nantikan yang sangat dalam. Dan ketika menantikan ini ternyata ada hal yang enak. Menantikan ini juga ada bisa terjadi hal yang kurang enak. Menanti senang ya. Karena apa? Dikatakan aku menanti sangat senang karena bisa ketemu sama si dia. Waduh, bukan si dia ini, bukan si dia. Jadi bisa ketemu 1:1000. Senang sekali pengen ketemu. Juga ada sesuatu yang diharapkan gitu loh. Senang kalau orang tuanya datang dari luar kota gitu ya, anaknya nanti, woi bapakku teko, ibuku teko, pasti gawe oleh-oleh gitu ya, pasti bawain berkat. Wah, senang sekali. Itu menantikan dengan senang karena mendapatkan sesuatu hadiah. Apalagi yang lagi gandrung ya, gandrung bahasanya. Gandrung itu apa ya? Apa? Gak ngerti gandrung gue. Lagi jatuh cinta. Wah, menantikan dia ini rasanya kok lama banget itu ya. Tapi ketika ketemu, waduh senengnya setengah mati, bukan mati gak iso, setengah hidup ya. Suwan lah gitu. Dan sahabat-sahabat kalau ketemu juga senang, bisa curhat. Pernah curhat gak Chris? Curhat sama siapa? Nah itu rahasia ya kan. Dan juga kalau senang menanti senang ini bisa berubah waktu ya. Tuh kok bisa ya? Bisa. Ingat ceritaan pada saat itu Yakub ini senang sama siapa ya? Rahel. Tapi ketika waktu pernikahan dia dapatnya Lea. Wih, ketun lah kok oleh sing iki yo. Padahal aku pengennya Rahel. Lah, mertua ini pintar. Ayo kalau kamu ingin mendapatkan Rahel, kerja 7 tahun dengan hati yang senang bisa berubah waktu. Berubah waktu gimana? 7 tahun dilakukan sama Yakub. Cepat sekali. Karena pengen ketemu senang. Oh setelah saat itu coba senang ketemu ya.
7 tahun dilalui dengan cepatnya. Tapi ada juga yang saat menanti, tapi takut, saudara. Menanti apa, saudara? Menanti ujian, menanti lah ditagih kolektor, ya toh? Dan kolektor, menanti lah ono ketemu musuh, wih takut, saudara. Waktunya akan datang rasanya, oh ojo teko, wis waktune diwolor lagi ojo, wis ojo. Nah ini menanti takut, nggak pengen ketemu, sehingga hidupnya ini stres. Coba kita periksa diri kita ya, apakah ada yang stres? Kalau mengalami stres, berarti ada sesuatu yang salah, sehingga waktu yang akan datang ini yang dinantikan kita menjadi takut, mengantuk hidup kita ini. Tapi kalau orang yang benar akan senang menghadapi dan berhadapan dengan waktu yang akan datang, senang sekali. Tapi orang yang salah takut. Makanya kita mau belajar saat ini, dalam saat menanti ini, baik yang senang maupun yang takut, itu ternyata ada pengharapan, menimbulkan harapan. Kalau yang senang menanti, senang karena ada harapan, nanti dapat hadiah, nanti dapat upah. Menantikan dengan senang karena nanti dapat reward. Kalau dalam bahasa agamanya dapat pahala. Nah, itu menanti senang, pengharapannya oh nanti dapat ini. Tapi ada juga pengharapan, kok salah, harapan dihukum, kamu salah, harapan menerima pengadilan. Nah ini nggak enak tuh. Nah tema pagi hari ini, dwell in His presence, tinggal dalam hadiratnya. Terus ngapain? Anchor in His love, taruhlah jangkarmu pada cintanya. Lantas kita bertanya, apa hubungannya? Oh, pengharapan berjangkar ini, berjauh ini. Dan kita mau naruh pada jangkar kita pada cintanya. Ada hubungannya apa? Saya ulang lagi, harapan itu bisa harapan dihukum, bisa harapan dapat hadiah. Nah, harapan yang dapat hadiah inilah yang kita kejar. Harapan yang dapat upah inilah supaya jadi milik kita, bukan penghukuman. Menjadi berkat buat kita, mendatangkan berkat, mendatangkan hadiah. Dan pengharapan yang mendatangkan hadiah upah ini jangan dilepaskan. Kalau kita kejar terus menjadi satu pengharapan. Kita buka dulu Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin, kita semua ingin, rindu supaya kamu masing-masing jadi gak kelompok aku nunut nang surga kaisa, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kita menantikan pengharapan yang sungguh-sungguh ini menjadi milik kita, harus kita usahakan. Ayat yang ke-19 dikatakan demikian, karena pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Lantas kita bertanya, sopo sing ngabuno? Pengharapan ini seolah-olah jauh. Dan kita dikatakan dalam ayat 11 tadi, bila kita memiliki kesungguhan supaya pengharapan ini benar-benar menjadi milik kita. Ada apa di dalam pengharapan itu? Ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban atau malas bahasa Indonesia lainnya, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Berarti dalam pengharapan itu ada janji Allah. Lah pengharapan itu ternyata jauh di depan. Dan siapa bisa mengambil? Bagaimana caranya untuk memperoleh pengharapan itu? Di ayat 11 katakan, tunjukkan kesungguhanmu, benar-benar ambilan, menjadi milikmu. Ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan pengharapan yang berada di depan jauh ini, yang merupakan pengharapan yang disediakan dan ada janji di dalamnya, iblis gak senang. Iblis menghalangi supaya pengharapan yang benar ini menjadi kabur. Pengharapan yang sungguh-sungguh ini, orang yang berusaha katakan menunjukkan kesungguhan, sungguh-sungguh dibuatnya supaya kita jadi malas. Terus kenapa mengejar pengharapan gak pasti? Dibuat kabur. Nah, kenapa? Karena dosa seseorang yang bisa menghalangi, dan iblis memberikan cara supaya orang ini benar-benar tidak mengejar harapan itu lagi. Sekali lagi pengharapan dibuatnya kabur. Dan iblis menggunakan segala macam cara supaya manusia ini melakukan dosa. Dan dosa sekali lagi ini juga memisahkan, menggagalkan. Maka dosa inilah yang harus dibereskan. Dosa ini harus ada pembenaran di hadapan Allah. Kalau tidak ada, nggak ada seseorang yang bisa membereskan, maka kita hanya mimpi. Saudara-saudara saya sebagai orang Kristen memperoleh pengharapan pasti mimpi gue. Kalau tidak ada yang membereskan, pengharapan itu palsu. Tapi karena ada seseorang yang rela untuk melakukan, supaya pengharapan ini benar-benar nyata, dan dia melakukan. Tapi bagian kita bagaimana? Berusaha. Yuk kita buka dulu Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Berdusta tentang apa? Pengharapan yang ada. Dia nggak berdusta. Dia pasti menyediakan pengharapan yang pasti itu, cuman adanya di depan. Kita yang mencari perlindungan ini semua perlu dorong ini kuat untuk apa? Jangkau harapan itu. Untuk menjangkau harapan yang terletak di depan kita. Kalau kita diberi kesempatan dan kita tidak mau melakukannya, tidak berusaha menjangkau, orang lain yang menjangkau. Orang lain juga berusaha. Saudara lihat sekarang banyak di YouTube, banyak di TikTok, ya. Kegerakan besar terjadi di India, di
mengharap sendiri kegerakan besar. Mereka mengerti siapa sebenarnya Allah ini yang mereka sembah, dan mereka berusaha untuk menjangkau pengharapan ini. Dan pengharapan yang dijangkau ini terletak di depan kita. Pengharapannya kuat. Ayat yang ke-19. Karena pengharapan itu adalah sahu atau jangkar yang kuat bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau dalam zaman perjanjian lama, di dalam kemah Tuhan, maka ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, dan setiap ruang itu dibatasi dengan tabir, apa ya, kelambu gitu ya. Tidak ada orang yang dilayakkan untuk masuk ke dalam. Nekat mati. Nah ini di dalam ruang maha kudus inilah kehadiran Tuhan nyata. Dan dikatakan di belakang tabir loh. Harapan sesungguhnya itu di belakang tabir. Tapi tabir itu tertutup. Lantas bagaimana supaya orang bisa masuk memperoleh pengharapan itu? Gak ada satu orang pun. Ayat 19. Pengharapan itu sahu yang kuat dan aman, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk. Nah, tidak ada satu orang pun yang layak dan diperkenankan untuk masuk, tapi Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya, dia masuk. Nah ketika masuk kan bertanya, kenapa kok Yesus bisa melakukan ini dan kita tidak bisa dan tidak dilayakkan? Karena ada hal yang Yesus lakukan. Sebagai perintis ini bukan sembarangan perintis Yesus tak masuk, belum enggak, saya naik dulu. Enggak. Peraturannya ketat sekali. Ada darah, pengorbanan. Kalau tidak ada ini, batal semua, tidak diizinkan dan tidak dilayakkan. Dan Yesus melakukan. Wih, aku mau membuka tabir. Maka ketika peristiwa tabir yang tampil dari atas terbuka, itulah saatnya kita bisa melihat pengharapan yang di depan, yang dulu tertutup tabir, sekarang dibuka karena sudah ada yang masuk. Dia melakukan sekali lagi, bukan dengan cara yang gampang, dengan pengorbanan, dengan darah. Perintis inilah yang kita bersyukur kita boleh dekat untuk menikmati persekutuan di dalam Dia. Darah, bahasa Inggris apa darah? Tulisannya B-L-O-O-D. Waktu saya baca berarti ada darah. Kalau tidak ada ini, ada pengorbanan, tidak layak semua. Walaupun saya khotbah ini, walaupun ada yang WL, walaupun ada yang main musik, walaupun semua pinter nyanyi, pinter khotbah, pinter apa semua, kalau tidak ada kelayakan, percuma.
ketika ada kelayakan dari Yesus, maka kita ada berkenan. Pujian jadi satu pujian yang berbau harum. Kita mendengarkan firman jadi berkah. Kita duduk mendengar, oh iya benar, Tuhanku luar biasa. Nah, BLOOD singkatan ini. B itu our salvation atau our salvation. Bring our salvation. Terus yang L, lasting atonement. Lasting atonement itu diartikan penebusan yang abadi. Dan O, once for all, sekali untuk selamanya. O selanjutnya, open the heavenly door, membuka pintu surga. Terus yang terjadi pemisahan. Oke, saya berikan satu-satu. Yang B, our salvation atau our salvation, memberi atau membawa atau memberi keselamatan. Jadi dia melakukan sebagai perintis yang membuka tabir supaya kita memperoleh dan melihat, oh ternyata ada pengharapan di depan. Tapi bagaimana untuk memperoleh pengharapan ini? Ada satu yang melakukan dengan blood, dengan darah. Dia membawa keselamatan kita dan memberikan keselamatan buat kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan ini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya apa? Ia apa? Membawa kamu, membawa saya, membawa kita semua kepada Allah. Kalau tanpa ini nggak ada, tidak ada yang layak untuk membawa kita di depan Allah. Tapi membawanya ini sebagai perintis sekali lagi nggak gampang. Ia yang telah dibunuh dan keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Prosesnya sekali lagi darah, blood. Harus ada pengorbanan. Ia dibunuh supaya ia bisa membawa kita, memberi kita dan memberi kita keselamatan. Jadi enggak, wis pokoknya yuk aku yuk selamat. Enggak gampang itu, enggak segampang itu. Buktikan, apakah benar-benar ada keselamatan di dalam orang yang ngomong itu? Dan Yesus membuktikan, aku yang membawa semua manusia, aku yang memberikan keselamatan. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Memimpin yang membawa kepada keselamatan. Tapi prosesnya harus dengan penderitaan. Ini nggak enak. Kalau saya diberikan tugas, yuk bawa
pembawaan anak-anak ini kemana? Oh ya, terima kasih diberi kepercayaan, tapi dengan penderitaan. Mikir lagi, dikasih tugas tapi penderitaan. Ini yang Yesus alami. Kau membawa, engkau memimpin, tapi melalui proses penderitaan. Dan ini yang dilakukan. Dan keselamatan itu terjadi. Lasting atonement, penebusan dosa yang abadi. Jadi ketika dia membawa, yang memimpin, berat ini loh, L ini loh, penebusannya bukan sementara, bukan sekali, 2 kali, enggak, selamanya. Penebusan dosa, pengampunan dosa yang abadi. Ibrani 10 ayat yang ke-11. Kalau para imam melakukan setiap tahun sekali, diulang terus. Kita baca ini ya. Ini bedanya. Selanjutnya, setiap imam, ini zaman perjanjian lama, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang melakukan. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, WL, main musik, singer, pokoknya sembarang pelayanannya, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Bacaan ini yang terakhir. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi aku korban, jadi pendeta, bukan berarti atas dosaku hilang. Enak gampang kayak gitu. Main musik atas dosa ini dihapuskan gampang. Tapi dikatakan tidak dapat sama sekali untuk menghapuskan dosa. Apalagi dengan korban binatang. Lek korban binatang bisa menghapuskan dosa, para imam melakukan tiap-tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Lek iso ngapusno dosa, kabeh kita iki sengsara kecuali lek wong sugih. Ngerti wong sugih? Ngerti? Iso bahasa mereka. Hanya orang kaya saja yang bisa menghapus dosa. Kalau melalui korban saja, melalui amal, melalui berbuat baik, kita yang sengsara. Sapi piro regane saiki? Pak Andreas, ngerti harga sapi? Kapal, sing belantik sapa belantik. Kira-kira kambing domba berapa harganya? Ya? 7 juta. Lek sate kambing 7.000. Gak oleh, piro enggak pay. Piro? 5 juta kambing. Wes ngomong aja lah 5 juta naik gampang ayo. 5 juta itu UMR, bener ya? Sekarang UMR sudah naik. Kalau pengen ngapus dosa, kowe gajian saulan hilang. Kalau bisa ngapus dosa, bayangin bawa kambing 5 juta, lah kowe makan apa? Makan sate ini, iya wis tadi loh. Terus ada yang bawa sapi lembu, piro sapi lembu saya? Yo bangkrut kan? Padahal semua ini dikatakan tidak dapat menghapuskan dosa sama sekali. Nah iso wong sugih tok sing iso terhapus dosanya. Kita sengsara. Mau beli sapi mikir, mau beli kambing mikir. Saulan anakku mangan apa, bojoku mangan apa? Pasti mangan sego, tapi kalau iwak lha iku repot. Ya kan? Proses ini loh yang manusia sukar melakukan. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja. Nah, ada pengharapan sekarang. Ternyata hanya oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Waduh, harapanku timbul sekarang.
ternyata ada satu korban yang bersedia, yang rela melakukan untuk menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Wah, God ada yang bersedia, dan melalui korbannya bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sekarang kita tanya sama diri kita, engkau sudah termasuk orang yang dikuduskan atau belum? Nek dorong, yo korban ini bukan buat mereka, tapi bagi mereka yang sudah dikuduskan, maka satu korban ini menyempurnakan. Jadi gak ada yang tahu, wah Yesus sudah mati, urip meneh, mati meneh, urip meneh. Ya kalau pedus mana brojol, ya ora. Satu kali saja. Kalau dalam hukum Taurat, iya, mereka masih percaya dengan perjanjian lama, mereka melakukan Taurat karena mereka belum mengerti pernyataan yang sesungguhnya, kenyataan anak domba ini siapa. Tapi setelah Yesus datang hadir sebagai perintis tadi itu, maka dalam satu kali dikatakan juga dalam firman, korban persembahan gak berlaku. Bukan berarti kita gak boleh berikan persembahan korban, enggak. Dan makna penyempurnaan keselamatan ini tidak bisa ditebus dengan binatang, tapi dengan darah. Itu kan baru dari L sampai biru. Oh gak apa-apa Yesus. Lantas sekarang O, B, L, O, once for all. Dikatakan juga sekali untuk selamanya. Gak sembarangan, bukan berulang-ulang. Pengorbanannya sempurna. Tampilkan ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya, bukan terpaksa, dia rela. Dia tahu kalau tidak melakukan ini, pengharapan ini hilang. Tidak ada pengharapan. Manusia tidak punya harapan. Maka dia melakukan. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan oleh binatang lagi, bukan oleh karena amal kau selamat, bukan. Tapi karena kau diselamatkan, maka kau harus beramal. Jangan dibalik. Aku berbuat baik supaya selamat, keliru. Tapi engkau sudah diselamatkan, maka engkau harus berbuat baik. Karena keselamatan ini dikatakan once for all. Dan karena kehendaknya, dengan sukarela memberikan untuk kita yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan dilakukan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ada pengganti yang lain. Lantas darahnya sebagai perintis itu apa? Oh yang kedua, B L O O D. Mana mulai? Oh yang kedua, open the heavenly door, membuka pintu surga. Kan dikatakan sebagai perintis, bukan sebagai perintis
perintis gak sembarangan. Orang buka perintisan yang ya puji Tuhan sekarang ada di Sumba, ya ada di Sumatera perintisan. Orang yang berani terjun ke sana ya apa saudara? Perintisan gak sembarangan, mesti babat alas istilahnya. Sedikit kesaksian, waktu kita diberikan kesempatan untuk ke Kalimantan dan juga pernah suatu saat kita ke Sumba, ya di Kalimantan itu di sekolah hutan, ya jadi kita naik sepeda motor jalannya apik saking apik sepeda motor eman digendong sampai apik. Bukan kita naik sepeda motor tapi bermotor naik kita jalannya kok kumpangan kerbau sekali maupun belum ke sementas. Waduh, ini perjalanan gak perintisan ya. Dan jalan satu ke jalan lain, oh jalannya itu kata di jalan lain. Maka saya berpikir, ini orang yang berada di dalam perintisan orang hebat, berani melakukan. Kalau nggak ada cinta, nggak ada kasih, mundur itu. Sama seperti di Sumba, sekarang kita sudah melakukan di Sumba perintisan di sana, buka gereja, tantangannya banyak. Suku Sumba keagamaan itu apa? Marabu. Lihat ada orang beribadah langsung diparani, sebenarnya, dan mereka tuh pakai apa ya? Haji jimat. Kalau kita nggak kuat, mundur. Nanti satu saat sampai mau ke Sumba, ayo, kamu ini kelulang mas. Dan mau ke Sumba, bareng berangkat. Mau? Gak mau lah, bos sebagai perintis. Tapi karena Yesus sebagai perintis, dan dia membuka pintu surga, open heavenly door. Yuk kita buka Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10:19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, bukan darah lembu domba, tapi oleh darah Yesus, kita sekarang penuh apa? Untuk apa? Sebelum ada pengorbanan, siapapun dekat di dalam ruang kudus, masuk ruang kudus tanpa persetujuan atau tanpa izin dari Tuhan, mati. Contohnya anaknya Imam sampai gontok siapa? Sopo? Iya. Aku tanya anaknya untuk Imam Ofni dan Pinehas, ya toh? Dikatakan takut perjanjian Allah kudus, jangan macam-macam. Nah pada waktu mau jatuh ini, maunya baik, tapi tanpa persetujuan dari Allah. Ofni dan Pinehas, benar Ofni dan Pinehas tak? Bukan. Usa dan wes sembuh kan PR, nah Ofni dan Pinehas tak sing nyucuki daging iku. Ini Usa. Waktu tabut perjanjian Allah tuh dinaikkan gerobak toh, gerobak sapi, keplecok ini, wah mirip dikit. Lantas anak-anak ini penolongi megang tanpa persetujuan, tanpa perkenanan, mati. Begitu megang, wah langsung mati. Lah di sini sama. Kok berani kowe masuk dalam ruang kudus? Berani-beraninya kita ini pengen mati? Enggak, kita bersyukur karena darah Yesus. Maka sekarang aku berani masuk dalam tempat Maha Kudus untuk bisa bertemu. Waktu penyaliban dan waktu Yesus mati, maka tirai ini terbelah, terbuka.
supaya kita bisa melihat ternyata pengharapan itu benar ada, ternyata ada sukacita di sana. Tapi kalau engkau belum ada tandanya, jangan macam-macam, bisa mati dah. Ayat yang 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir dibuka, saudara, yaitu dirinya sendiri. Dibuka jalan bagi kita memperoleh ini, pengharapan ini. Kalau enggak, yes, mati. Nah, sekarang yang terakhir, puji Tuhan, sedang mulai itu yang BLOOD. Ada pemisahan. Kalau tidak memiliki tanda sebagai tanda miliknya, tersingkir. Tapi apabila memiliki tanda darah, bukan maut yang masuk, bukan maut lagi yang bernaung, tapi anugerah Tuhan yang ada. Kita ingat kejadian pada saat bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Maka Musa mendapatkan perintah dari Tuhan, sembelih anak domba pasah dan melaburkan darahnya di ambang pintu. Ingat ya, di ambang pintu. Maka ketika setiap rumah ada darah, tanda darah, maka maut tidak berani masuk, karena ada anugerah Tuhan di sana. Yuk kita baca aja ya. Di dalam Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12. Keluaran 12. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dan daripada kamu yang masuk maut. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Waktu saya melihat ada filmnya ini, Moses itu, Musa, film kartunnya bagus. Gak ada tanda ini, darah. Langsung malaikat maut berupa awan gelap, masuk terus. Langsung nyawa dari anak sulung diambil. Masuk lagi, keluar lagi, nyariin pintu-pintu yang gak ada tanda darahnya. Waktu ada tanda darah, mungkin setan ini kecil ya, kok masuk, mentah, mentah lagi, karena ada tanda darah. Ada anugerah di sana. Yang datang bukan maut, tapi grace. Bukan grace, anugerah. Anugerah ada dalam rumah tangga ini. Anugerah itu ada dalam hidup kita. Maka ada pemisahan. Coba kita baca 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Gak pernah bohong. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi supaya kita dikuduskan. Saya, saudara semua dikatakan meneguhkan bersama-sama dengan Dia, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dan semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi darah itu sebagai meterai tanda bahwa anugerah yang datang, bukan bencana yang masuk. Kalau saya masih khotbah, tunggu dulu. Sebagai
sebagai meterai, tanda miliknya. Dan tanda itu diberikan pada mereka yang telah dikuduskan. His blood secure our salvation. Darahnya menjamin keselamatan kita. The last blood offer the final sacrifice. Darah terakhir yang dipersembahkan adalah pengorbanan terakhir. Jadi dia memberikan segalanya. Sekali lagi pengharapan ini yang kita cari. Kita berusaha untuk menjangkaunya, mendapatkan. Karena pengharapan ini kuat dan aman. With his sacrifice, with his blood, and then we put our anchor in his love. Karena kasihnya, karena pengorbanannya, karena darahnya ini, kita menaruh jangkar pada cintanya. Karena ada keselamatan, ada penebusan dosa, ada pembenaran, ada jalan menuju pada hidup yang kekal surga, open the heavenly door, dan menjadi miliknya. Kalau menjadi miliknya, udah gak usah khawatir. Miliknya semua akan disediakan untuk kita. Dia menjaga, memelihara. Roma 5:5. Dengan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tak mengecewakan, karena benar-benar nyata, sungguh-sungguh ada. Sekali lagi kita diberikan ini, ditebus, dibeli, dibayar apa-apa dengan darah yang mahal. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan amal perbuatan baik, tapi dengan darah yang mahal. Coba bacakan 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18, saya bacakan bagian A aja. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak. Kalau bisa ditebus dengan emas atau perak, kita nggak bisa masuk, karena kita nggak punya perak, nggak punya emas. Yang punya emas hanya istri saya, karena manggil saya Mas Benny. Sekali lagi, tidak dengan perak atau emas. Ayat selanjutnya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bersyukur ada yang memberikan pengharapan untuk kembali, ada yang memberikan keselamatan itu kembali. Maka di dalam Mazmur yang terakhir ya, Mazmur mengatakan, hanya pada Allah saja jiwaku tenang. Mazmur itu ya, jadi hanya pada Allah saja aku tenang. Coba buka ya, Mazmur 62 ayat yang ke-6. Ini sebagai pujian juga. Hanya mendekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Aduh, pasal 6 gak apa-apa. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, jiwaku tenang, sebab daripadanya lah
batese. Mengharapkan sama istri, suami ono batese. Mengharapkan sama anak-anak ada batasnya. Tapi berharap sama dia, jiwaku tenang, jiwaku sejahtera karena pengharapan yang sesungguhnya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pengharapan kami yang hampir hilang, kami mengerti firman. Hanya di dalam Engkau lah Tuhan ada pengharapan yang sejati, ada kehidupan, ada keselamatan. Hanya di dalam Engkau lah Tuhan penebusan dosa terjadi, pembenaran terjadi, bahkan jalan menuju pada surga hidup yang kekal ada di dalam Engkau. Dan kami semua menjadi milik. Terima kasih Bapak, bila firman ini bisa kami dengar dan kami terima dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, menambah kekuatan dalam iman percaya kami. Pengharapanku hanya padamu, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih yang memelihara dan menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami tak mempersiapkan diri kami dalam perjamuan kudus. Biar Engkau kuduskan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian anugerah-Mu jadi perisaiku. Anugerah-Mu mengelilingiku, memelihara, yang menjagai seumur hidup kita. Kita pujikan pujian ini. Judul itu 1000 cara Tuhan menolong. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Kita percaya dan bersyukur anugerah Tuhan dinyatakan begitu. Dan bila saat ini kita mengerti firman Tuhan dan melakukan, kita menjangkau. Bila mata kita terus tertuju pada Dia, arahkan pandangan. Kita mulai dari pujian awal ya. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Berada dekatku, tetapi di saat aku mengerti, kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk
Ampunilah padaku. Jadi berisaku mengelilingiku, memeliharaku, anugerahmu terus selalu berhidup. Ada saatnya baik berdiri, anugerahmu jadi berisaku mengelilingiku, memeliharaku, anugerahmu terus selalu berhidup. Terjadi dalam hidupku. Ada saatnya suami kita mungkin dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ada saatnya istri dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ada saatnya anak berpisah dengan orang tua, seolah-olah pengharapan kita hilang. Tapi hanya karena anugerah di dalam Dia, maka pengharapan itu ada dan diberikan. Pengharapan ini yang diberikan dianugerahkan karena kasih-Nya. Itulah yang menjaga, memelihara kita semua, bahkan mengelilingi kita dengan kasih-Nya. Kita berjalan sendiri, tidak menyertai Allah yang Immanuel. Kita bersyukur anugerahnya sungguh luar biasa, anugerahnya yang besar bagi kita semua. Anugerahmu jadi barisaku mengelilingiku, memeliharaku, anugerahmu terus selalu berhidup. Ada saat yang baik berdiri, jadi berisaku mengelilingiku, memeliharaku, anugerahmu terus selalu berhidup. Terjadi dalam hidupku. Tahu dengan para pelayan
hentikan, dan kami bersyukur kami boleh menyelesaikan dalam ibadah saat ini. Dan kami percaya Kau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu, pengharapan yang sudah Kau berikan buat kami. Maka saat ini kami berserah padamu, kami mengangkat tangan kami, dan kiranya Engkau memberkati setiap kami. Maka sekarang sidang cepat kasih Tuhan, biar kita bisa pulang dan kita boleh menerima kasih-Nya, kita boleh menerima sukacita, kita boleh menerima damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang Kudus yang selalu menyertai kita, menjaga yang melindungi kita, bahkan memberkati kita. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan